Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rama Amelia. Dan kali ini saya akan menceritakan ulang bacaan buku saya. Buku yang saya pilih adalah Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Tirelli, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka pada tahun 2010. Nah, cerita ini mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan cara menerima takdir dengan lapang hati. Alasan saya memilih buku ini karena kisahnya menyentuh kehidupan dari novel ini. Nah, dengan bahasa yang sederhana, Tirelli juga menyampaikan satu pesan bahwa cinta itu tidak harus saling memiliki. Oke, saya akan melanjutkan cerita saya dari halaman 50 sampai akhir, yaitu halaman 256. Oke, disimak ya. Nah, kelanjutan kisah Tania dan Danar nih. Setelah Danar membantu kehidupannya, dari kehidupan Dede, terus Tania dan ibunya, mereka mempunyai tempat tinggal yang layak, dan Tania bisa sekolah lagi bersama adiknya kan. Tania tumbuh dewasa dengan rasa kagum dan penuh cinta kepada sosok malaikat terpenolong tersebut, begitu. Nah, tanpa dia sadari, walaupun si Danar ini jauh lebih tua daripada si Tania, dia menanamkan rasa suka dalam hatinya, berperasaan, tapi dia nggak tahu itu perasaan apa kepada Danar. Nah, sayangnya kebahagiaan itu tidak berkunjung lanjut untuk Tania. Karena apa? Karena ibunya telah meninggal dunia. Nah, setelah ibunya meninggal dunia karena sakit kanker, itu bagi pukulan berat bagi Tania, karena dia tidak punya penyemangat hidupnya lagi. Tapi Danar kembali menjadi sandaran untuk menguatkan mereka berdua, yaitu Tania dan adiknya. Dan Danar itu berpesan bahwa hidup harus tetap berjalan seperti daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Ia hanya menerimanya. Nah, itu pesan untuk diri sendiri sih, itu dari Tania sendiri. Nah, Tania kemudian berhasil mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan sekolahnya ke Singapura. Ia pergi demi mengejar masa depan yang lebih baik sesuai harapan ibu dan Danar. Selama di Singapura, Tania terus menjalin komunikasi dengan Danar dengan berperasaan makin kuat. Ketika Tania kembali berlibur ke Indonesia, dia mengetahui bahwa Danar sudah memiliki kekasih bernama Ratna, dan mereka pun menikah. Kenyataan itu sangat pahit bagi si Tania. Karena apa? Karena dia sudah mencintai di Danar tersebut, laki-laki malaikat penolong bagi mereka. Tapi sayangnya si Danar itu sudah menikah. Bukan sudah menikah, sudah menjalin hubungan dan hendak menikah. Nah, kenyataan tersebut itu sangat menyakitkan bagi si Tania. Ia merasa cemburu dan kecewa. Cemburu sekali, kecewa sekali. Kenapa bisa? Kenapa si Danar ini mempunyai calon istri gitu? Dan dia itu merasa hubungannya itu kandas di situ aja gitu. Kayak nggak ada, ya udah gitu. Dan Tania, setelah kejadian itu, Tania memilih untuk ke Singapura lagi, yaitu balik ke tempat dia kuliah, mendapatkan beasiswa tersebut, dan menjauhi Danar agar mengikhlaskan perasaannya. Ia memutuskan menerima takdir bahwa cinta itu tidak harus memiliki. Dari situ dia sadar bahwa ya udah, cinta itu nggak harus saling memiliki gitu. Cukup ya udah, kalau misalkan dia sama yang lain, aku nggak apa-apa gitu, harus ikhlas ya. Nah, seperti itu. Di akhir cerita, setelah Tania lulus kuliah, ia kembali bertemu dengan Danar dalam sebuah momen perpisahan yang emosional. Danar membisikkan sesuatu di telinga Tania. Bisikan itu yang tidak bisa diungkapkan secara jelas membuat Tania benar-benar yakin untuk pergi dan menjalani hidupnya sendiri. Inti dari kisah ini adalah Tania belajar tentang keikhlasan dan penerimaan, bahwa meskipun rasa cintanya pada Danar tidak bisa terwujud, ia harus tetap maju dan menjadi sebuah pengalaman, termasuk rasa sakit yang ia miliki kian tadi kan, sebagai energi positif untuk mencapaikan kesuksesan mereka.
Kesuksesan siapa? Kesuksesan Tania dan untuk adiknya ya guys. Nah, untuk bagian spesifik yang paling terkesan itu mulai dari halaman 50 sampai akhir, yaitu halaman 256, adalah saat Tania sadar bahwa cinta yang ia miliki itu untuk mencintai Daner, tapi harus merelakan Daner bersama orang lain atau bersama perempuan pilihan Daner sendiri. Meskipun hatinya sakit, hati si Tania ini sakit, tapi Tania tidak boleh membenci Daner dan tetap tulus mendoakannya, karena si Daner kan sudah menolong banyak ya, menolong Tania ini banyak dari berbagai macam cobaan, seperti kayak cobaan dari kemarin dari kisah mereka masih terpuruknya ya, terus diberi tempat tinggal yang layak, terus ditolong mereka tinggal bersama Danar saat ibunya sudah tiada, dan Danar yang mengurusi mereka, terus memberikan sekolah, pakaian, dan segala macam ya guys. Dan bagian ini itu paling menyentuh bagi saya, menunjukkan makna cinta sejati yang ikhlas, seperti daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Nah, kesan dan pelajaran yang didapat selama membaca buku ini, yaitu saya membaca novel ini, Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, adalah menceritakan tentang menyentuh dan penuh emosi. Dan kisah Tania ini membuat saya ikut merasakan perjuangan, kesabaran, dan ketulusan dalam mencintai tanpa harus memiliki. Terus pelajaran yang saya dapat yaitu bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tetapi tentang keikhlasan dan menerima takdir dengan lapang hati, seperti daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Nah, itu kesan dan pelajaran yang saya dapat selama membaca buku ini. Karena perjuangannya itu betul-betul ya, dia tuh sampai mencintai Danar itu ya segitunya gitu, karena dia menjuluki Danar itu sebagai malaikat penolong dia yang tiba-tiba nggak sengaja datang, langsung merasa perasaan apa ini gitu kan. Tapi cintanya tidak bisa dimiliki karena sudah memilih perempuannya sendiri dan mereka pun akan menikah. Dan si Tania ini hanya bisa mengikhlaskan, mau gimana caranya lagi, walaupun dia cemburu dan mempunyai rasa kecewa, dia harus ikhlas ya kan guys, karena untuk mencintai orang itu paling melepaskan itu adalah keikhlasan. Terus penutupnya ya guys ya. Nah, itu saja lanjutan cerita saya dari halaman 50 sampai 256. Halaman sekian cerita dari saya. Sekian cerita ulang dari saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih teman-teman. Bye bye.